Hai all muffin and cupcakes, welcome back to my YouTube channel. Aku Casey, QISE. So, this video is gonna be the first episode of Unfiltered with Casey. So, I hope you guys bear with me. So, di episode pertama ini aku bakalan ngebahas tentang kesepian. Ini tuh aku kesepian karena aku ngerasa kesepian, atau aku kesepian karena suasana yang ngedukung aku buat ngerasa kesepian. You know what I mean? Ya udah, lu ajak temen lu keluar aja, ajakin main, ajakin nonton apa kek biar lu gak ngerasa kesepian. Perasaan kesepian ini datangnya dari mana sih sebenarnya? Apa yang jadi akar penyebab di saat aku ngerasa kesepian? Dan gimana cara efektif buat ngatasin ini tanpa buat pura-pura happy atau sibuk biar lupa? Sebenarnya kesepian itu nggak sesimpel ngajak temen main, atau nggak sesimpel kalian keluar ngajakin hai. Kesepian itu nggak sesimpel ngajak teman main keluar, ngajak teman main game, ngajak teman nonton. Kadang emang kamu perlu untuk diem sejenak dan paham dulu biar kamu tahu apa yang sebenarnya kamu cari ketika kamu lagi ngerasa seperti ini. Hal pertama yang aku lakuin saat itu adalah aku coba cari tahu apa penyebab aku ngerasa kesepian. Penyebab utamanya rasa kesepian. Kebanyakan orang pasti mikirnya ya jelas kamu tuh ngerasa kesepian karena kamu lagi sendirian. Gak ada orang di sekitar kita, gak ada yang bisa diajak ngobrol, gak ada yang bisa diajak main dan sebagainya. Dan aku sendiri sempat mikir kayak gitu juga. Tapi emangnya beneran kayak gitu ya? Orang ngerasa kesepian tuh beneran karena lagi sendirian, gak ada yang bisa diajak bicara. Ngomongin soal kesepian, aku jadi ingat sama buku karya Hanim Sunim yang dimana isinya tuh ada yang pernah bilang kesepian itu bukan karena kita lagi sendiri atau lagi nggak ada orang. Ada benernya juga bahwasanya kesepian itu nggak melulu karena mereka lagi sendirian atau lagi nggak ada orang buat diajak ngobrol. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena biasanya aku banyak ngehabisin waktu aku sendirian. Like literally sendirian. Aku biasanya kalaupun keluar, aku suka ngabisin waktu sendiri, jalan-jalan sendirian, nonton bioskop sendirian, olahraga sendirian, entah itu golf, nge-gym, sepeda, jogging, aku suka ngabisin sendirian. Aku juga sering ngabisin waktu aku di tempat-tempat yang sepi seperti perpustakaan daerah atau perpustakaan kampus, dan itu sendirian, baca buku, mojok sendiri. Tapi anehnya aku ngerasa nyaman. Aku gak ngerasa kesepian sama sekali. Terus kalau sendirian itu adalah satu-satunya alasan orang ngerasa kesepian, harusnya tiap kali kita ngerasa sendiri, kita ngerasa kesepian gak sih? Tapi kenyataannya gak selalu kayak gitu. Ada banyak orang yang justru happy waktu mereka lagi sendirian, merasa tenang, bebas, dan jadi bisa fokus sama diri sendiri. Dan ya, seperti yang apa aku bilang barusan, aku sendiri juga ngerasa kayak gitu. Jadi agak susah kalau kita bilang kesepian itu karena kita lagi sendirian. Dan kalau dipikir-pikir, kesendirian itu bukan penyebab utama kita ngerasa kesepian. Coba deh, pernah gak sih kalian ngerasa kesepian banget padahal lagi ngumpul sama teman-teman, atau mungkin lagi kumpul sama keluarga, sama pacar mungkin, tapi tetap ngerasa kesepian? Yang pernah ngerasain coba angkat tangan. Perasaan kesepian itu muncul waktu aku membutuhkan seseorang atau orang lain buat bikin aku ngerasa lebih baik, biar bisa lupa sama masalah aku sendiri, atau mungkin bisa mendistraksi aku dari kesedihan yang lagi aku alamin. Dan sebelum pikiran-pikiran seperti ini tuh muncul, aku baik-baik aja, all good, gak ada ngerasa sedih sama sekali, gak ada ngerasa kesepian sama sekali. Sebenarnya aku baik-baik aja. Tapi begitu pikiran ini muncul, tiba-tiba batinku tuh ngerasa kayak ada yang kurang, ada yang kosong, ada yang ngeganjel, dan mulai menolak keadaan sendirian ini. Like, gue lagi gak mau sendirian, gue lagi butuh orang, gue gak mau ngerasa sendiri, gue lagi sedih. Nah, penolakan ini bikin kamu fokus ke kekurangan kamu waktu itu, bukan apa yang sebenarnya kamu punya. Maksudnya tuh, ketika kamu menolak untuk ngerasa sendirian, ketika kamu menolak sendirian ini, fokus kamu itu kayak langsung kegeser ke apa yang gak kamu punya saat itu, bukan ke apa yang masih ada yang bisa kamu nikmatin. Misalnya sebelum pikiran kesepian itu muncul, sebelum perasaan penolakan itu muncul, mungkin kamu lagi duduk diam, lagi nyeruput kopi, lagi makan makanan kesukaan kamu, entah sambil dengerin musik, sambil nonton film, anything. Gak ada yang salah.
Tapi begitu penolakan ini muncul, kenapa aku sendirian, kenapa aku nggak ada yang mau ngajakin aku main dan lain sebagainya. Tiba-tiba keadaan yang awalnya baik-baik aja, all fine, berubah jadi sesuatu yang rasanya kurang. Jadi bukannya melihat sesuatu yang kamu punya seperti ketenangan, kedamaian, waktu kamu buat sendirian, minum kopi, makan makanan kesukaan kamu, nonton film, kamu malah fokus ke apa yang gak ada, yaitu orang yang nemenin kamu. Dan kalau misalnya kamu semakin fokus ke kekurangan itu, kamu makin ngerasa kesepian yang amat dalam. Semakin besar rasa kesepian yang kamu alamin. Ini tuh ibaratnya kamu punya segelas air yang isinya setengah. Yang kalau misalnya kamu lihat dari sudut pandang bersyukur, kamu bisa mikir kayak yang, oh I still have setengah air buat gue minum. Tapi kalau misalnya kamu fokus sama kekurangan dari setengah gelas air yang kamu punya, kamu bakalan mikir kayak yang, kenapa sih cuma setengah? Kenapa sih nggak penuh aja? Dan dalam kasus kesepian, semakin kamu ngerasa kurang, semakin banyak juga rasa kesepian yang bakal kamu alamin. Ini kayak konflik antara apa yang ada versus apa yang menurut kamu seharusnya ada. Thank you. Pikiran-pikiran itu tuh bikin kamu ngerasa kehilangan sesuatu yang sebenarnya dari awal itu emang gak ada. Jadi bisa dibilang kesepian menyakitkan itu bukan karena kamu lagi sendiri, tapi karena reaksi kamu terhadap kesendirian ini. Begitu kamu berhenti nolak dan menerima kenyataan, kamu menerima kesendirian ini adalah bagian dari hidup kamu, kesepian itu bisa berubah dari sesuatu yang menyakitkan menjadi sesuatu yang netral atau nyaman. Tapi gimana dengan perasaan kesepian di saat banyak orang di sekitar? Meskipun kita lagi bareng orang terdekat, orang tersayang, kita tetap ngerasa kesepian. Sebenarnya kita itu ngerasa kesepian di saat banyak orang di sekitar kita itu karena kita ngerasa nggak ada yang memahamin kita, atau kita malahan yang nggak paham sama mereka semua. Kita ngerasa nggak diterima di suatu tempat dan kita ngerasa kesepian padahal di situ banyak banget orang. Sometimes kita cuma butuh sedikit usaha biar kita diterima sama orang lain. Atau kalau misalnya kalian sudah diterima, ya mungkin kalian cuma butuh sedikit usaha biar kalian gak ngerasa dikucilkan sama orang lain, yang sebenarnya mereka itu menerima kita dengan senang hati. Nah, buat teman-teman yang ngerasa kesepian karena gak ada someone to talk, gak ada orang lain, gak ada siapapun buat diajak bicara, gak bisa spending time together, aku saranin kalian buat nyari kesempatan untuk menambah relasi baru. Aku saranin buat kalian cari kesempatan untuk ketemu sama orang banyak. Gak harus sok friendly atau memaksakan diri. Lakuin aja dari hal yang kamu sukai. Intinya hal apapun yang bikin kamu happy ketika kamu ngomongin hal tersebut. Karena apa? Karena kalau misalnya kamu ngomongin sesuatu yang kamu suka, ngomongin sesuatu yang bikin kamu happy, itu nggak bikin kamu mikirin topik, itu nggak bikin kamu berusaha keras buat bikin obrolan selalu menarik. You don't need to do that. Kamu udah punya rasa antusias alami buat kamu ngobrolin hal tersebut, dan orang lain juga bisa ngerasain energi kamu. Intinya, kalau misalnya kamu ngomongin sesuatu yang kamu suka, obrolan jadi nggak ngerasa beban, nggak ngerasa berat sama sekali. Malahan itu bikin kamu lebih santai, itu bikin kamu lebih happy, dan orang lain juga bisa ngikutin energi kamu. Orang lain bisa ngerasa tertarik karena mereka ngerasain passion kamu. Dari situ komunikasi jadi lebih enak, terasa lebih hidup, dan koneksi dengan orang lain terjalan secara alami. Atau mungkin kamu bisa nelpon teman-teman kamu, nelpon teman kampus, kerjaan, nelpon teman-teman di game, dan lain sebagainya. Atau mungkin kamu bisa ngubungin teman lama kamu buat diajak ketemu. Kesepian itu bukan karena kita nggak punya teman sebenarnya, tapi karena kita nggak berusaha untuk menghubungi terlebih dahulu. Kalau kamu pengen dunia datang kepada kita, kita harus mencoba first step itu, kita harus memulainya sendiri. Jangan nunggu first step dari orang lain, tapi buatlah first step itu sendiri. So ya guys, itu semua yang sempat aku pikirin di atas kasur selama 30 menit. Itulah hal-hal yang sempat lewat di pikiran aku. Kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa kasih thumbs up. Dan kalau misalnya kalian mau ikut ngobrolin tentang kesepian ini, kalian boleh banget comment down below. So you guys, thank you for watching and see you di video selanjutnya.